Kalau kita ingin berjaya kembali, yang pertama adalah kalimat Al-Qur'annya, kita mesti punya kekuatan untuk kembali belajar memahami tuntunan syariat kita dengan baik. Jadi jangan sampai bicara yang tinggi-tinggi, tapi untuk sholat saja tidak paham. Ayo bersatu, ayo berjaya, ayo bangkit. Sholat nggak paham. Ayo kita bangkit kembali, ayo kita junjung persatuan. Sholat subuh harusnya 2 jadi 1. Ayo kita bangkitkan ekonomi, ayo kita bangkitkan politik, ayo kita bangkitkan tenaga kita. Urusan untuk ibadah saja kita tidak mengerti, maka bagaimana kita bisa bangkit dengan baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka ayo penuhi majlis-majlis ilmu. Ayo penuhi kajian-kajian para ulama, ustaz, para buya, para habaib, ya, para asatidzah. Datangi dan pahami tuntunan agama kita. Jika benar itu terjadi, perhatikan baik-baik. Langsung turun satu ayat di satu surah. Surah ke-9 ayat 122. Jika ada umat Islam yang senang datang ke majlis ilmu dan cara belajarnya ingin memahami setiap tuntunan dalam syariat. Saya ingin sholatnya paham, saya ingin hajinya mengerti, saya ingin umrahnya tahu, saya ingin zakatnya paham, sampai bahkan sebelum dikeluarkan saya sudah mengerti berapa yang harus dikeluarkan. Jika ada orang-orang yang seperti itu, maka dia masuk golongan di satu ayat yang saat masuk majlis ilmu statusnya langsung berubah di sisi Allah menjadi mujahid fi sabilillah. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Kata Allah, hei semua orang-orang yang beriman, jangan sampai seluruhnya pergi semua berjuang ke medan perang secara fisik. Mesti ada satu golongan yang dengan ayat ini saya akan turunkan satu anugerah. Golongan ini walaupun tidak pergi berjuang ke medan perang untuk berjihad, saya berikan satu amalan yang dengan amalan ini nilainya sama dengan yang berjuang ke medan jihad. Sama-sama jihad, sama-sama mujahid, dan kalau wafat dalam amalan ini statusnya syahid fi sabilillah. Apa itu amalannya? Liyattafaqahu fid din. Datangi majlis ilmu, datangi pengajian, datangi surau-surau, datangi masjid-masjid, datangi majlis taklim, dan di situ dia belajar memahami tuntunan agamanya. Tafaqquh dari kata fiqih, artinya paham, mengerti apa yang dipelajari dan dilakukan. Di orang Islam itu bedanya dengan yang belum beriman, kalau belajar mesti paham. Kata Al-Quran mesti mengerti, terutama belajar tentang agama. Ini sekarang banyak orang mau berangkat haji. Kita berdoa kepada Allah semoga hajinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan sifat mabrur insyaallah. Ya, dan bagi yang belum berangkat semoga insyaallah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Ayo nabung. Nabung ikhtiar. Nah, sekarang perhatikan. Saya ini pernah bertugas di Mekah tahun 2010. Betapa banyak orang berangkat haji juga bertemu dengan kita, termasuk dari negeri-negeri kita ini, dari Indonesia. Semangatnya, imannya jangan diragukan, ketulusannya, sabarnya jangan pernah diragukan, luar biasa. Tapi persoalan utamanya keilmuan itu yang paling penting. Datang tuh ada yang jual sawah, jual tanah, jual kebun, jual perlengkapan. Luar biasa keimanannya, dahsyat kesabarannya. Hanya sayang kadang-kadang ketika ditunaikan ibadah itu, rukun tidak sempurna, syarat tidak sempurna. Kenapa? Karena kurangnya ilmu yang mengiringi. Bahkan yang paling luar biasa, bukan karena kesempurnaan, peluang-peluang untuk berdoa minta tidak bisa didapatkan karena tidak paham apa yang dikerjakan. Sambil contoh begini, ada jaminan Allah kalau orang tawaf, ada isyarat tadi di Quran surah 19 ayat ke-48 sampai 50. Ada isyarat di situ kalau orang tawafnya benar dengan baik, benar, maka ada peluang dikabulkan seketika doanya, apa yang dimintakan. Dan sunnah berdoa itu dalam tawaf itu bacaan bahasa Arab cuma 2. Dan itu pun masya Allah ditanamkan dalam diri kita, hafal sebelum berangkat. Bahkan yang belum berhaji sudah hafal. Dari mulai Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallah, hafal dalam kepala kita. Yang kedua rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, hafal, bahkan punya istilah sendiri. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Sapu jagat. Tanya orang Arab. Tahu doa sapu jagat? Atau jadi doa sapu jagat? Sapu jagat.
Orang kita luar biasa, ada dua sapu jagat, ada dua sapu nggak ada jagatnya, ada dua jagat nggak ada sapunya. Ya, Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dua saja yang pakai bahasa Arab, yang lainnya bebas. Kenapa kita kemudian berdoa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sampai maqam Ibrahim? Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan dipraktekkan isi kalimatnya. Subhanallah dipraktekkan subhanallah. Walhamdulillah dipraktekkan alhamdulillahnya. Allahu akbar dipraktekkan Allahu akbarnya. Sampai kemudian ketika itu dilakukan, turun kalimat wa wahabna lahu ishaq. Apa yang dimohonkan oleh Ibrahim sejak dulu dikabulkan oleh Allah, dikaruniakan Ishak. Siapa itu Ishak? Anak beliau dari Sayyidah Sarah. Sarah itu divonis secara medis tak mungkin punya keturunan. Pertama sudah menopause, yang kedua maaf divonis secara klinis mandul, nggak mungkin punya anak. Tapi beliau subhanallah, beliau amalkan alhamdulillah, beliau amalkan Allahu akbar, turun kalimat wa wahabna lahu Ishak. Karena itu ketika kita tawaf kemudian di Ka'bah sampai dengan makam Ibrahim, kenapa sampai makam Ibrahim baca kalimat tadi? Supaya kita belajar apa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai kita amalkan, selesai kita kemudian pahami, baru kita minta dari makam Ibrahim sampai dengan rukun Yamani, bebas minta, tak harus pakai bahasa Arab. Silakan pakai, mau pakai bahasa Melayu boleh, bahasa Padang boleh, Bukit Tinggi boleh, bahasa Indonesia silahkan, bebas minta. Tak ada aturan pakai bahasa Arab, silahkan seluas-luasnya. Kalau ingin pakai bahasa Arab silahkan pula, bagus, ambil doa-doa yang kita butuhkan. Kenapa sering saya sampaikan hal semacam ini? Karena kadang tidak dimanfaatkan, sudah ada posisi tidak diminta, bahkan kadang-kadang minta pada yang tidak dipahami. Kenapa tak minta Anda yang kesulitan berdagang, Anda katakan ya Allah, saya punya kesulitan dalam dagangan, ya Allah tolong mudahkan. Ya Allah, saya punya masalah di rumah tangga, ya Allah mohon berikan kerukunan. Ya Allah, anak saya besok mau ujian, tolong luluskan. Minta. Nanti oleh Allah dikabulkan yang baik urusan dunia dan akhiratnya. Kadang-kadang orang minta tapi tidak butuh. Ya Allah, hamba minta mobil, ya Allah tak cocok untukmu. Kamu cocoknya motor. Kamu minta mobil, nanti kamu sombong. Subuh tuh tinggal datang, begitu ada mobil putar-putar komplek dulu aja orang, ayo ke mobil, ayo ke masjid. Kasih motor. Karena itu dijawab, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ya Allah, diseleksi mana permintaan tadi yang baik untuk dunianya dan baik akhiratnya. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Harusnya demikian. Saya kasih kisah ya, tapi ini jangan ditiru dulu. Walaupun caranya ini sebetulnya betul, cuma tidak harus ditiru seperti itu. Ada dua orang Indonesia, dia terapkan dengan benar. Begitu sedang tawaf seperti itu, ada kesempatan dia datang ke Multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Dekat ke situ dia bermohon, pakai bahasa dia betul. Ya Allah, anak muda, hamba datang ke sini bermohon, ya Allah, hamba belum dapat jodoh. Mohon tunjukkan jodoh hamba, ya Allah. Sampai datang ke depan Ka'bah ini, ya Allah. Tiba-tiba datang seorang perempuan di sampingnya, tinggi, putih, hidung mancung. Dia tunjuk, kayak gini ya Allah. Kayak gini. Dia betul, walaupun tidak harus memberi contoh, ya. Dan tahu apa yang terjadi? Pulang dari situ, nikah. Menikah dia, walaupun bukan dengan yang tadi tentunya. Tapi nikah. Ada yang satu lagi datang sampai nempel di Multazam. Tugas kami dulu itu, kawan cerita banyak. Ya Allah, hamba kesini bermohon, ya Allah, hamba terlilit banyak utang, ya Allah, banyak utang, ya Allah, sampai kesini pun hamba minjam, ya Allah. Kalau tak percaya, ini catatannya. Tapi dia mengungkapkan apa yang dibutuhkan. Dia minta apa yang diperlukan, ya memang seperti itu adanya. Pulang kemudian lunas utang. Ikhtiar selesai. Nah ini kadang sekarang tawaf saja rukunnya sudah bermasalah. Dari zaman dulu tidak pernah ada tawaf digunakan dengan menggunakan selfie live. Subhanallah, alhamdulillah, kelihatan yang di sana. Allah, ya Allah, kapan dapat kehusuan ibadahnya? Sudah ibadahnya harta keluar banyak, fisiknya juga lelah, tapi tidak mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ilmu untuk didapatkan. Ketika ibadah dilakukan dengan benar, manfaatnya kita dapatkan dengan sempurna. Yuk kembali dengan cepat. Perhatikan kalimatnya. Aqimis shalah. Tunaikan salat dengan benar supaya dapat manfaatnya. Liduluki syamsi. Dari matahari mulai tergelincir, zuhur maksudnya. Ila ghasaqil laili, sampai tiba malam gelap, isya maksudnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Apa yang belum ada?
Subuh, fajar. Sekarang perhatikan, zuhur, asar, maghrib, isya tidak disebutkan namanya. Isyarat waktunya saja. Saat masuk ke waktu fajar, masuk waktu subuh, disebutkan langsung.